dari Yahudi dan Ansor dan Yahudi dan Nasrani, karena memang secara nasab, secara keturunan kita memiliki garis yang sama. Atau Nabi Muhammad dan Nabi Israel, Nabi Isa punya garis keturunan yang sama, yaitu Nabi Ibrahim. Makanya disebutnya saudara. Yahudi itu saudara kita, Nasrani itu saudara kita berdasarkan nasab, berdasarkan keturunan. Cuma mereka tidak terima kalau ini ada saudaranya. Ditambah lagi, ya, Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu ibunya Siti Hajar. Siapa Siti Hajar? Siti Hajar itu adalah budaknya Nabi Ibrahim. Jadi dianggap keturunan budak. Kan ceritanya dulu Nabi Ibrahim nikah sama Siti Sarah, nggak punya anak. Udah tua, udah ubanan, 80 tahun lebih nggak punya anak. Akhirnya singkat cerita, Siti Sarah mohon kepada Ibrahim supaya nikah lagi. Kata Ibrahim, bukannya nggak mau. Udah kalau itu saya milihin bang jodohnya. Jadi Nabi Ibrahim itu nikah sama Siti Hajar, yang milihin siapa? Siti Sarah, bini tua. Itu sama siapa? Sama Hajar. Ya sudah, nikah sama Hajar. Ketika nikah sama Siti Hajar, punya anak Ismail. Begitu punya anak, timbul sifat kewanitaan, cemburunya besar. Nggak mau ribut, Ibrahim dipisah ini, bini tua sama bini muda. Oh, ceritanya tuh. Jadi Siti Sarah di Palestina tetap tinggal karena Ibrahim aslinya Palestina. Nah, sementara Siti Hajar diungsikan oleh Nabi Ibrahim ke Mekah. Bisa dibayangkan bagaimana perjuangan Siti Hajar. Di tengah gurun pasir ada anak bayi ditinggal lakinya begitu aja. Itu kira-kira laki gimana tuh? Bayangin. Bapak nikah lagi, terus bini mudanya suruh tinggal di gunung, tinggal sendirian, punya anak. Ini bapak laki-laki apa namanya? Itulah psikologis Nabi Ibrahim yang harus dijaga. Itulah psikologis Siti Hajar yang harus diterima saat itu. Bayangin. Makanya nggak gampang. Wajarlah kalau Nabi Ibrahim dan Siti Hajar itu mendapatkan tempat yang sangat mulia. Perjuangannya nggak gampang. Tinggal di gunung pasir sendirian, nggak ada apa-apa. Ada anak, lakinya pulang pergi dia sendirian di tengah gunung pasir. Dan kita jadi sini casa pada pulang kampung semua, kita sendirian di Isem. Benar nggak Pak Edi? Semua dia mudik gitu. Pak Edi dong sendirian, kira-kira gimana? Si Mati. Itulah dia. Ya. Oke, singkat cerita jadi kembali ke sini. Nah, Yahudi dan Nasrani itu tidak terima sebenarnya bukan karena disalah Nabi Muhammadnya, tapi lebih kepada sifat hasud, dengki, tidak suka. Ya. Nah, makanya ketika di Madinah, kaum Yahudinya sudah ada di Madinah. Jauh sebelum Rasulullah lahir sudah ada yang namanya Yahudi di Madinah. Nah, Yahudi Madinah dengan penduduk asli Madinah itu sering perang. Karena apa? Dia tahu urusan dagang, persaingan dagang, pendatang sama tribun ini. Jadi itu udah ada dulu sebenarnya. Jadi kaum asli Madinah itu sering perang sama Yahudi. Nah, tiba-tiba datang Nabi Muhammad dan menjadi seorang Rasul. Nah, suku asli bangsa Arab mendukung Rasulullah sebagai seorang Nabi. Sementara Yahudi tidak setuju, makin sakit hati lagi gitu. Maka nanti terjadi peperangan tuh, peperangan antara kaum Muslim dengan Yahudi Madinah. Banyak hal yang bisa keluar. Nah, yang kedua yang dianggap oleh Rasulullah adalah kafir musyrik. Kafir musyrik adalah mereka yang menyembah selain Allah, selain Yahudi dan Nasrani. Bisa agama berhala, bisa majusi. Majusi itu penyembah api. Ya, seperti halnya negara Persia, Iran yang sekarang. Iran itu dulunya Pak itu adalah negara Persia. Negara Persia itu penganut agama majusi, penyembah api. Ada juga yang nyembah pohon-pohon, yang nyembah bulan, nyembah bintang, macam-macam. Nah, itu adalah kaum musyrik. Nah, mereka kafir ahli kitab dan kafir musyrik mungfakina nggak bakal meninggalkan ajarannya, nggak bakal meninggalkan keyakinannya
hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai didatangkan bukti-bukti yang otentik, bukti-bukti yang kuat. Disebutkan di sini yang disebut dengan bayyinah. Apa itu bayyinah? Dalam bentuk apa Allah itu menurunkan bayyinah? Bukti yang jelas, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallah, Rasul itu, Nabi Muhammad itu adalah al-bayyinah, adalah bukti penjelas yang nyata. Nah, makanya ketika menghadapi kaum kafir, ahli kitab dan kaum musyrik, Rasulullah beda pendekatannya. Contoh begini. Kalau kepada kaum musyrikin Mekah, pernah waktu itu Rasulullah kan mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy. Ya saudara-saudaraku, ya ikhwani, gitu kan, menyembahlah kamu kepada Allah. Setelah diperintahkan, lalu ada yang menyanggah, ya Muhammad, bagaimana bisa kita nyembah satu Tuhan? Kan kebutuhan kita banyak. Jadi satu kebutuhan satu Tuhan. Ada Tuhan pertanian, ada Tuhan kelautan, ada Tuhan perdagangan. Jadi kebutuhan kita banyak, maka Tuhan pun harus banyak. Ya kalau sekarang ada Tuhan BPKB, ada Tuhan sertifikat, kayak gitulah. Jadi berdasarkan kebutuhan. Jadi Tuhan kita harus banyak, karena apa? Kebutuhan kita banyak. Atas gitu. Dibalikin kepada Rasulullah. Orang-orang kayak gini nggak bisa pakai ayat, pakai logika. Karena begini, bagaimana pendapatmu jika kamu punya tuannya banyak? Kira-kira tiap tuan itu memerintahkan kamu dengan urusan yang berbeda-beda, pusing nggak? Dia punya majikannya 5 misalkan. Majikan 1 dulu nyuci mobil, majikan 2 dulu nyiram kembang, majikan 3 dulu ngantri dia ke pasar. Itu di dalam waktu bersama. Kira-kira pusing nggak? Pusing. Nah, kalau gitu, itulah perbandingannya Tuhan dengan kita. Lebih baik kita punya Tuhan satu, nggak pusing. Yang mereka cuma satu orang. Oh iya ya, logika begitu. Akhirnya banyaklah orang-orang musyrik yang akhirnya masuk Islam, yang akhirnya menerima tauhid, karena pakai logika berpikirnya, pakai nalar pada saat itu, dan itu tercantum di dalam surat-surat ada. Kemudian contoh lain, nih bagaimana Rasul disebut al-bayyinah, penjelas. Dulu bangsa Arab itu paling suka jual beli sistem ijon. Ya, bukan barter, beda. Ijon itu buah masih pentil, buah baru belum jadi, buah mentah itu diborong, Pak. Itu diborong. Misalkan di rambutan gitu kan, baru ya gitu dah, atau baru biji durian, itu diborong. Itu namanya sistem ijon. Rasul melarang. Cuma nggak langsung haram, udah. Kata Rasul begini, kamu beli sistem hijau, iya, karena takutnya diborong bla bla bla. Kata Rasul begini. Terus begini, yang namanya jual beli itu kamu terima uang karena ada barang yang kamu jual. Iya dong. Permasalahannya, ketika kamu terima uang di tengah jalan terjadi badai, pohonnya tumbang, buahnya habis, pohonnya mati. Terus kamu terima uang apa? Kan gak ada barang yang kamu jual. Pikir ya. Iya. Nah, dengan cara seperti itulah pendekatan Rasulullah ketika menerapkan syariat. Gak langsung jadi pendekatan logikanya pendekatan kultur budaya. Sejak itulah untuk melarang sistem ijon di dalam perdagangan Islam dengan cara apa? Bermain logika. Ya karena Bapak bisa bayar, Bapak punya modal kuat nih, beli nih modulen 1 hektar gitu kan, udah dibayar, takut terjadi badai, itu modal ada semua, Bapak rugi kan? Bapak rugi, kemudian yang terima uang pun nggak punya hak, karena apa? Nggak ada barang yang dijual, makanya nggak boleh pembelian dengan sistem jual dalam Islam. Terus soal lain lagi, kenapa kamu tidak menyembah Allah, malah nyembah yang lain, gitu kan?
Coba kamu bayangkan kata Rasulullah nih, ada pembantu kerja sama kamu, kamu kasih dia makan, kamu kasih dia tempat tinggal, kamu kasih dia uang segala macam, kamu kasih untuk dia. Tapi dia kerjanya sama orang lain, kira-kira sakit hati gak?